Halo semuanya. Di video ini kami akan melakukan eksperimen mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, khususnya pada proses perkecambahan biji kacang hijau. Nah, eksperimen yang kami lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat keasaman air terhadap proses perkecambahan kacang hijau. By the way, dalam percobaan ini kami menggunakan dua perlakuan yang berbeda ya teman-teman, yaitu air biasa dan air cuka. Pada eksperimen ini, tentu aja dong kami punya rumusan masalah. Tapi, apa ya rumusan masalahnya? Dwi, apa perbedaan tingkat keasaman air dapat memengaruhi proses perkecambahan dan pertumbuhan biji kacang hijau? Nah, itu dia rumusan masalahnya. Kita bahas bareng-bareng yuk teman-teman. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami membuat hipotesis bahwa perbedaan tingkat keasaman pastinya akan memengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Kami memperkirakan kacang hijau yang diberi air biasa pasti akan mengalami perkecambahan dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan kacang hijau yang diberi air cuka. Hal ini dikarenakan air cuka memiliki sifat lebih asam, sehingga kondisi tersebut diduga dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman. Setelah membahas hipotesisnya, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat proses praktiknya. Sebelumnya, alat-alat yang diperlukan yaitu kapas, 2 wadah kosong, air cuka, dan juga kacang hijau. Step pertama, kami memasukkan kapas ke dalam 2 wadah yang berbeda sebagai media perkecambahan. Kemudian, kami meletakkan biji kacang hijau pada masing-masing wadah dengan jumlah yang sama. Masing-masing wadah kami letakkan 10 kacang hijau. Wadah pertama kami beri perlakuan menggunakan air biasa, sedangkan wadah kedua menggunakan air cuka. Setelah itu, kedua wadah ditempatkan pada kondisi lingkungan yang sama. Hal ini dilakukan agar faktor lain seperti cahaya dan suhu tidak terlalu memengaruhi hasil percobaan. Kita lihat proses pertumbuhannya bareng-bareng ya teman-teman. Let's go! Pada hari pertama, biji kacang hijau masih berada pada tahap awal perkecambahan. Biji mulai menyerap air dan belum terlihat pertumbuhan akar maupun batangnya. Pada hari kedua, beberapa biji pada air biasa mulai mengalami perubahan. Biji mulai membesar dan kulitnya pula mulai terbuka sebagai tanda awal proses perkecambahan. Di hari ketiga, perkembangan mulai terlihat lebih jelas pada perlakuan air biasa. Radikula atau bakal akar mulai muncul dari beberapa biji. Sementara itu, biji pada perlakuan air cuka masih menunjukkan perkembangan yang lebih lambat. Memasuki hari keempat, akar pada perlakuan air biasa semakin terlihat dan mulai memanjang. Pada perlakuan air cuka pula, sebagian besar biji masih belum menunjukkan pertumbuhan yang sama. Pada hari kelima, perbedaan kedua perlakuan semakin terlihat nih teman-teman. Kacang hijau yang diberi air biasa mulai tumbuh menjadi kecambah dengan akar dan batang yang semakin panjang. Sedangkan pada perlakuan air cuka, pertumbuhan masih sangat sedikit. Di hari keenam, kecambah pada perlakuan air biasa mengalami pertumbuhan yang sangat jelas. Batang mulai memanjang, kotiledon terangkat, dan daun muda yang mulai berkembang. Sementara itu, pada perlakuan air cuka, belum terlihat pertumbuhan yang sebanding. Selanjutnya, kita masuk pada hari ketujuh ya teman-teman. Perbedaan pertumbuhan semakin jelas. Tanaman pada perlakuan air biasa sudah memiliki batang yang tinggi dan daun yang mulai terbuka. Sedangkan pada perlakuan air cuka, biji masih belum mengalami pertumbuhan yang berarti. Pada akhirnya kita masuk ke hari ke-8 nih teman-teman. Hasilnya semakin terlihat. Tanaman pada perlakuan air biasa terus berkembang dengan batang yang lebih panjang dan daun yang semakin terbuka. Sementara itu, pada wadah yang diberi air cuka, bahkan pertumbuhannya sangat tidak terlihat dibanding dengan perlakuan air biasa. Nah, dari hasil perkecambahan tersebut, kita dapat melihat beberapa bagian utama pada kecambah kan teman-teman? Bagian yang tumbuh ke bawah adalah radikula, yang kemudian berkembang menjadi akar. Bagian batang muda yang mengalami pemanjangan disebut hipokotil. Sementara itu, bagian yang terangkat ke atas adalah kotiledon, yaitu daun lembaga yang menyimpan cadangan makanan. Sedangkan bagian pucuk yang berkembang menjadi daun disebut plumula.
Jadi teman-teman, pada kacang hijau, kotiledon terangkat ke atas permukaan media akibat pemanjangan hipokotil. Oleh karena itu, kacang hijau termasuk tumbuhan dengan tipe perkecambahan epigel.